pada video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Roche. Bagaimana yang telah kita pelajari pada video sebelumnya bahwa hukum-hukum dasar kimia itu terdiri dari 5 macam hukum. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Kemudian yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Roche. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan atau perbandingan berganda atau hukum Dalton. Kemudian yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro yang kelima. Kali ini kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Roche. Hukum perbandingan tetap atau hukum Roche ditemukan oleh Joseph Louis Proust sekitar tahun 1799. Yang mana hukum Proust ini menyatakan perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Misalnya, dalam senyawa air, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa air itu rumusnya adalah H2O, maka perbandingannya dia akan selalu tetap, yaitu 1 dibanding dengan 8 dimanapun air itu ditemukan. Jadi untuk air itu perbandingannya selalu 1 dibanding 8. Nah, jika terdapat senyawa yang terdiri dari unsur yang sama, dalam hal ini unsur H dan O, yang memiliki perbandingannya tidak 1 banding 8 atau berbeda, maka senyawa tersebut tidak dapat dikatakan dengan senyawa air, melainkan namanya berubah menjadi senyawa yang lain. Contohnya, untuk peroksida. Nah, untuk peroksida ini dia terdiri dari unsur H dan O, tetapi perbandingannya tidak 1 banding 8. Itu perbandingannya adalah 1 banding 16. Jadi itulah maksud dari hukum Proust yang menyatakan bahwa massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Jadi hukum Proust itu dapat digunakan untuk menentukan massa dari unsur-unsur yang bereaksi serta massa dari senyawa yang dihasilkan. Contohnya, unsur karbon dapat bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida dengan perbandingan massa C dan O adalah 3 banding 8. Jadi ini perbandingannya adalah tetap ya. Kemudian tentukan massa CO2 yang dihasilkan jika direaksikan dengan karbon dan oksigen. Yang pertama, untuk karbon ada 6 gram. Kemudian massa untuk oksigen 16 gram. Kemudian untuk yang B, massa untuk karbon 9 gram dan massa untuk oksigen ada 26 gram. Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya, yaitu C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, ini persamaannya sudah setara. Nah, selanjutnya untuk C dan O itu dia perbandingannya adalah 3 banding 8. Jadi kita taruh di sini perbandingannya 3 banding 8. Nah, sekarang kita coba jawab yang A. Yang A ini pertama, untuk mula-mula massa untuk C atau karbon itu ada 6 gram. Kemudian untuk oksigen ada 16 gram. Selanjutnya kita tentukan reaksinya. Untuk menentukan berapa besarnya
massa dan C dan O yang bereaksi, kita lihat pada massa unsur-unsur yang diketahui, yaitu 6 ini dibagi dengan 3, hasilnya ada 2. Kemudian 16 dibagi 8, hasilnya juga 2. Nah, jika perbandingannya sama-sama 2, berarti kedua unsur sama-sama habis bereaksi. Jadi, hasil bereaksinya yang ini mula-mula 6, kemudian dia bereaksi 6, yang ini juga 16. Maka untuk menentukan berapa massa CO2-nya, kita dapat menggunakan hukum Lavoisier, yaitu massa zat sebelum sama dengan massa zat sesudah. Jadi 6 ditambah 16 sama dengan 22 gram. Jadi sisanya mula-mula ini 6, kemudian bereaksi 6, maka sisanya adalah 0. Kemudian yang ini mula-mulanya 16, bereaksi 16, maka sisanya juga ada habis. Jadi yang terbentuk hanya CO2, yaitu sebesar 22 gram. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita tuliskan kembali samaan reaksinya. Itu C tambah O2 menghasilkan CO2. Perbandingannya masih sama, yaitu 3 banding dengan 8. Nah, untuk B ini mula-mula massa C-nya ada 9 gram. Kemudian massa untuk oksigennya ada 26 gram. Nah, untuk menentukan besarnya massa C dan O yang bereaksi, kita lihat pada massa unsur yang diketahui, yaitu yang 9 dan 26 ini, kita bagi dengan perbandingannya. Jadi 9 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Kemudian 26 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 3,25. Nah, di sini perbandingannya berbeda. Ini perbandingannya sama. Nah, angka di sini yang terkecilnya adalah 3. Nah, angka yang terkecil ini unsurnya disebut dengan bereaksi pembatas atau habis bereaksi, karena habis dibagi. Itu 9 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi seluruh C ini dia habis bereaksi. Yang bereaksi adalah 3 gram. Nah, jadi yang bereaksinya ini habis adanya 9. Kemudian untuk yang oksigen, di sini dia tidak habis bereaksi. Jadi bagaimana cara kita untuk menghitungnya? Untuk menghitung O2 yang bereaksi, kita menggunakan perbandingannya. Nah, karena kita mau menghitung O2, maka yang di atas adalah 8 dibagi dengan 3 untuk yang C, kali dengan jumlah gram untuk karbon, yaitu 9, sama dengan 24. Jadi oksigen yang bereaksi hanya 24. Di sini yang bereaksi semuanya habis, yaitu 9. Mula-mula 9, kemudian dia bereaksi ke 9-nya. Nah, yang ini mula-mula 26, yang bereaksi hanya 24 gram. Nah, untuk menghitung berapa massa CO2-nya, kita dapat menggunakan hukum Lavoisier, yaitu massa pada zat sebelum sama dengan massa pada zat setelah. Jadi kita jumlahkan saja, 9 tambah 24 sama dengan 33 gram. Sekarang kita cari sisanya. Ini mula-mula massanya 9 gram, kemudian bereaksi 9 gram, maka sisanya adalah 0. Untuk oksigen, mula-mula dia 26 gram, kemudian bereaksi hanya 24 gram, maka sisanya adalah 2 gram. Jadi jawaban akhir untuk yang B ini, reaksi yang terbentuk CO2
O2 sebesar 33 gram dengan sisa O2-nya sebesar 2 gram. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen di dalam air adalah 1:8. Jika 3 gram unsur hidrogen bergabung dengan 80 gram unsur oksigen membentuk air, tentukan massa air yang dihasilkan dan massa zat yang tersisa. Nah, pertama kita bikin dahulu reaksinya, yaitu H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Nah, di sini O2-nya ada 2, di sini O-nya baru 1. Jadi kita tambahkan koefisiennya di depan 2. Di sini jumlah H-nya ada 4. Di sini H-nya baru 2. Maka kita tambah koefisiennya di depannya 2. Maka persamaan ini sudah setara reaksinya. Nah, selanjutnya perbandingan antara hidrogen dan oksigen itu adalah 1:8. Jadi kita taruh di sini 1:8. Nah, jadi pada unsur hidrogen itu masanya ada 3 gram. Jadi mula-mula untuk hidrogen itu masanya ada 3 gram dan untuk oksigen itu masanya ada 80 gram. Nah, bagaimana cara untuk menentukan besarnya massa untuk hidrogen dan oksigen yang bereaksi? Kita lihat pada massa unsur yang diketahui, yang ini dibagi dengan perbandingannya. Jadi 3:1 hasilnya adalah 3. Jadi ini habis dibagi, kemudian 80 dibagi 8 adalah 10. Dan dia juga habis dibagi. Nah, di sini kita lihat hasil perbandingan angka terkecilnya adalah 3. Ini merupakan yang habis bereaksi, ini yang terkecilnya. Maka yang bereaksi untuk H2 ini juga adalah 3. Masanya ada 3, kemudian dia juga habis bereaksi, hasilnya adalah 3. Nah, di sini perbandingannya dia tidak sama, jadi dia tidak habis bereaksi. Nah, untuk menghitung berapa massa O2 yang bereaksi, kita gunakan perbandingannya. 8 dibagi dengan 1 dikali dengan massa pada hidrogen yaitu 3. Jadi, massa untuk oksigen yang bereaksi hanya 24. Kemudian sisanya mula-mula ada 3, kemudian dia bereaksi 3, maka sisanya adalah 0. Kemudian untuk oksigen ini mula-mula dia masanya 80 gram, kemudian bereaksi sebesar 24, maka sisanya adalah 80 kurang 24 sama dengan 56. Sekarang kita coba jawab yang A. Massa air yang dihasilkan berarti massa H2O. Maka kita dapat menggunakan hukum Lavoisier, yaitu massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi. Jadi kita tinggal menjumlahkan 3 ditambah 24 sama dengan 27 gram. Kemudian massa zat yang tersisa di sini untuk hidrogen tidak ada sisanya, yang bersisa hanya oksigen. Jadi oksigen yang bersisa 80 kurang 24 sama dengan 56 gram. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.